Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwihat Malia Nasution, BP 1910 851024 akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Diplomasi Budaya Thailand melalui Series Bachelor ke Jepang. Eh, Bab 1 Pendahuluan, Latar Belakang. Eh, Saat ini drama bergenre boys love sedang mendapat perhatian besar dari penonton dan industri hiburan secara internasional. Boys love adalah istilah umum untuk media khusus Jepang yang mengangkat tema cerita romantis antara dua pria. Boys love muncul pertama kali pada tahun 1970-an di shoujo manga yang diproduksi oleh negara Jepang. Tidak hanya di Jepang, boys love ini juga ada di Amerika dan beberapa negara di Eropa, namun tidak memberikan dampak sebesar media boys love dari Jepang. Penggemar atau komunitas boys love ini sangat luas dan beragam, yang disebut Fujoshi. Menurut Mizoguchi, sudah ada 1 jutaan penggemar di Jepang atau ratusan ribu perempuan pada tahun 2000-an. Seiring berjalannya waktu, banyak negara yang mengadaptasi hal tersebut ke dalam series maupun film. Namun, saat ini series dari negara Thailand lebih dikenal dalam industri series boys love dibandingkan negara lain dan Jepang sendiri. Terlihat dari saat ini di Thailand telah memproduksi 65 seri sepanjang tahun 2022. Korea Selatan memproduksi 31 series dari tahun 2017 hingga 2022 dan Jepang sendiri memproduksi 27 series dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Kesuksesan besar yang diraih series Boys Love Thailand secara internasional membuat pemerintah Thailand membandingkan popularitasnya dengan K-pop, yang bertujuan untuk menjadikan fenomena series Boys Love dapat dikenali seperti halnya K-pop. Series Boys Love Thailand yang mendapat perhatian besar ialah series Together, bahkan menduduki puncak daftar tren global Twitter pada tahun 2020. Direktorat Jenderal Departemen Promosi Perdagangan Internasional Thailand, Somdet Susomboon, menyatakan nilai pasar series Boys Love telah meraup keuntungan lebih dari 1 miliar baht. Oleh karena itu, Direktur Jenderal DITP Thailand menyatakan dukungan resminya terhadap series Boys Love ini dan telah berhasil menjual konten Boys Love dengan harga 360 juta baht. Pada tahun 2020, tercatat hampir 19 miliar penonton atau pengguna yang menonton series Best of Thailand. Melalui juru bicara Perdana Menteri Thailand, Thanakon Wabongkongchana, Perdana Menteri memuji promosi series Best Love sebagai sepower dan daya tarik wisata. Salah satu contoh diplomasi budaya yang dilakukan aktor Best Love adalah menjadi juru bicara Nasional Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC, yaitu salah satu aktor Boys Love yang bernama Mio Spasit, yang menjadi perwakilan generasi muda yang dapat berhubungan dengan komunitas LGBTQ. Beranjak dari latar belakang yang telah ditulis penulis, muncul pertanyaan bagaimana series Boys Love ini menjadi soft power dan menjadi alat diplomasi budaya Thailand di Jepang saat genre ini berasal dari negara Jepang sendiri. Kemudian rumusan masalah, pada tahun 2020, series Together menembus pasar global dengan mencapai puncak tren global Twitter. Dampak yang begitu besar menjadikan Perdana Menteri Thailand menggunakannya sebagai alat diplomasi publik dan daya tarik wisata. Indonesia juga tak luput dari dampak series Best Love ini, walaupun kontennya yang tabu bagi masyarakat. Namun, karena globalisasi dan zaman yang terus berkembang, series ini diterima baik oleh masyarakat global karena memberikan rasa baru bagi penonton. Inilah yang menjadikan series Best Love semakin populer hingga sekarang ini, sehingga memberikan keuntungan bagi Thailand sebagai alat diplomasi budaya dalam mencapai kepentingan nasional Thailand, termasuk meningkatkan daya tarik pariwisata Thailand. Uh, Kemudian pertanyaan pada penelitian ini adalah bagaimana diplomasi budaya Thailand melalui series Best Love di Jepang. Kemudian tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk menganalisis bagaimana diplomasi budaya Thailand melalui series Best Love ke Jepang.
Kemudian, manfaat penelitian. Dalam skripsi ini terdapat dua manfaat penelitian, yaitu manfaat secara akademis dan secara praktis. Pertama, manfaat secara akademis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi pembaca, khususnya mahasiswa hubungan internasional, dalam memahami pandangan baru tentang series Besloop sebagai alat diplomasi budaya Thailand ke Jepang. Kedua, manfaat secara praktis. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pemerintah sebagai sumber informasi dan alternatif untuk menjalankan diplomasi budaya Indonesia. Kemudian, studi pustaka. Penulis menggunakan 5 studi pustaka dalam penelitian ini. Pertama, film sebagai diplomasi budaya yang ditulis oleh Iva Rahmawati. Artikel jurnal ini berisi tentang diskusi mengenai film sebagai diplomasi budaya. Hampir seluruh kegiatan budaya antara negara diklaim sebagai diplomasi budaya, terlebih dengan adanya aktor non-negara dalam diplomasi, sehingga setiap kegiatan budaya dilabeli diplomasi meskipun tidak diselenggarakan oleh negara. Produk budaya seperti tari-tarian, musik, film, dan lainnya dipergunakan sebagai alat diplomasi budaya untuk mendapatkan pandangan atau respon positif dari publik negara lain. Artikel jurnal ini penulis gunakan sebagai penguat penelitian ini, di mana series Besloop sebagai film dapat menjadi alat diplomasi budaya. Besloop sebagai film dapat memperlihatkan budaya dan image Thailand, kemudian mendapat respon dari publik negara lain sebagai penonton. Kedua, Yaoi Media Consumption and Travel Motivation Evidence from Filipino Viewers of Thai Boys Love Series yang ditulis oleh Jean Paulo Lacap. Artikel jurnal ini berisi bagaimana series Boys Love Thailand berhasil menjadi budaya pop baru di Thailand. Artikel jurnal ini menyoroti bagaimana Boys Love Thailand menjadi instrumen untuk menarik wisatawan dan menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi negara lain. Artikel jurnal ini memberikan arah baru dalam mengeksplorasi budaya pop Thailand, khususnya series Boys Love dan kaitannya dengan motivasi wisata. Artikel jurnal ini memberitahukan bahwa produser film dapat bekerja sama dengan pemasar wisata untuk menghasilkan strategi yang relevan dalam mempromosikan suatu destinasi melalui sebuah film. Artikel jurnal ini sejalan dengan penelitian yang ingin penulis lakukan, yaitu melihat bagaimana dampak dari series Besloop berperan sebagai soft power dalam mencapai kepentingan nasional Thailand. Artikel jurnal ini berguna bagi penulis untuk melihat aspek apa saja yang diperhatikan dalam keberhasilan series Besloop di Thailand dalam menarik minat wisatawan luar, baik itu Filipina dan lainnya. Ketiga, artikel jurnal The Past and Future of Cultural Diplomacy yang ditulis oleh Natalia Grenseva. Artikel jurnal ini menampilkan perkembangan diplomasi budaya. Di artikel jurnal ini dijelaskan mengenai produk, alat, dan aktor dari diplomasi budaya. Dalam artikel jurnal ini, penelitian mengenai diplomasi budaya telah berkembang pesat. Dalam 6 dekade terakhir, penelitian menunjukkan diplomasi budaya merespon terhadap budaya dan seni baru, kemajuan teknologi, dan transformasi sosial, budaya, dan politik yang terjadi. Dalam artikel jurnal ini, disebutkan diplomasi budaya harus berfokus kepada alur diplomasi, aktor, struktur, dan makna implikasi dari diplomasi budaya itu sendiri. Dalam artikel jurnal ini disebutkan esensi diplomasi budaya adalah menciptakan zona bersama atau ruang meta untuk kontak antar manusia dan pertukaran budaya. Kemudian selanjutnya studi pustaka keempat yaitu artikel jurnal yang berjudul BL Drama The Thai Entertainment Industry as a Source of Soft Power yang ditulis oleh Stephen Lejon. Artikel jurnal ini menjadikan soft power Korea Selatan, Jepang sebagai acuan dan soft power-nya yang menjadi aspek dari pembuatan kebijakannya. Korea Selatan dengan Hallyu-nya dan Jepang dengan manganya yang memberikan kekuatan kepada negaranya dan memberikan pengaruh dari publik negara lain yang menjadikannya soft power. Sebagai contoh, Jepang yang menjadikan Doraemon sebagai duta nasional dan Korea Selatan yang menjadikan BTS sebagai duta budayanya. Dalam artikel jurnal ini juga disebutkan GMMTP sebagai pemain kunci dan kemungkinan
Base Love menjadi alat untuk pemerintah Thailand dalam politik internasional. Base Love Thailand telah mendapat pengakuan dari lokal maupun internasional, hanya perlu mengatasi aspek-aspek tertentu untuk mencapai lingkungan optimal dan pengembangan soft power-nya dan menjadi pemain utama dari politik internasional. Studi pustaka terakhir adalah artikel jurnal yang berjudul Uncovering the Way of K-pop as a Cultural Diplomacy Strategy South Korea in Indonesia. Artikel jurnal ini berisi bagaimana popularitas K-pop di dunia, khususnya Indonesia, tak lepas dari upaya pemerintah Korea Selatan yang menjadikan K-pop sebagai instrumen diplomasi budaya. Dengan begitu, popularitas K-pop berkontribusi pada pemenuhan kepentingan nasionalnya. Di artikel jurnal ini disebutkan ada 3 tahapan strategi diplomasi budaya K-pop di Indonesia yang memberikan dampak positif bagi Korea Selatan. Ketiga strateginya adalah introduction, policy, and cooperation yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan kepada Korea Selatan. Artikel jurnal ini berguna bagi penulis sebagai bahan acuan dalam penelitian, menjadikan sesuatu yang bukan hak diplomasi sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Baiklah, penulis akan melakukan penelitian beranjak dari 5 tinjauan pustaka yang telah penulis sebutkan. Selanjutnya, kerangka konseptual. Kerangka yang dipakai penulis adalah kerangka konseptual yang dipakai penulis adalah konsep diplomasi budaya. Dalam konteks diplomasi budaya, budaya didefinisikan sebagai seperangkat ciri-ciri intelektual, material, spiritual, dan emosional yang khas dari kelompok sosial atau masyarakat yang meliputi cara hidup bersama, seni dan sastra, gaya hidup, sistem nilai, tradisi, dan kepercayaan. Sementara, diplomasi dalam konteks ini berarti sebuah instrumen bagi implementasi kebijakan luar negeri melalui cara yang damai. Dalam penelitian ini, penulis akan memakai konsep yang dicetuskan oleh Scott Smith pada tahun 2016 yang telah mengidentifikasi adanya 8 faktor untuk mencapai tujuan diplomasi budaya. Pertama, membentuk dialog dan membangun kepercayaan dengan negara lain. Kedua, mencari pengakuan budaya dan politik. Ketiga, mencari keuntungan ekonomi. Keempat, meningkatkan citra dan reputasi budaya nasional. 5, meruntuhkan prasangka dan antagonisme. 6, meruntuhkan interpretasi negatif mengenai budaya nasional. 7, sebagai dasar kemitraan di masa depan dalam aktivitas lain. Terakhir, mempromosikan pandangan dunia berdasarkan narasi, sistem kepercayaan, atau ideologi tertentu. Berdasarkan penjelasan pada kerangka pemikiran ini, penulis akan menganalisis series Base Love sebagai alat diplomasi budaya Thailand. Penulis akan menganalisis menggunakan konsep tujuan diplomasi budaya yang disebutkan oleh Scott Smith dengan tujuan diplomasi budaya yang dituliskan Scott Smith. Penulis akan menganalisisnya dengan pencapaian series Base Love untuk melihat apakah series Base Love dapat mencapai tujuan dari diplomasi budaya Thailand ke Jepang. Kemudian metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif di mana penelitian terkait diplomasi budaya Thailand melalui series Base Love ke Jepang adalah membangun asumsi dasar dan data yang diambil dari data sekunder dan kemudian dikaitkan dengan teori, pemikiran, atau konsep yang digunakan dalam penelitian sehingga menghasilkan data deskriptif. Kemudian batasan penelitian. Batasan penelitian yang penulis lakukan adalah dari 21 hingga sekarang atau 2024. Unit dan tingkat analisis. Unit analisis dari penelitian ini adalah series Base Love sendiri. Kemudian tingkat analisis dari penelitian ini adalah diplomasi budaya Thailand ke Jepang, sedangkan level analisisnya adalah analisis antar negara. Keempat, teknik pengumpulan data. Penulis menggunakan teknik studi kepustakaan. Kelima, teknik analisis data di mana
Peneliti menggunakan strategi analisis data sekunder sebagai teknik pengelolaan datanya, yaitu penelitian yang menggunakan data kuantitatif ataupun kualitatif yang sudah ada sebelumnya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dan tahapan dari teknik analisis data tersebut adalah pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Terakhir, sistematika penulisan. Dalam penelitian ini akan berisi 5 bab. Bab pertama, pendahuluan. Bab kedua, dinamika hubungan Thailand dengan Jepang. Bab 3, diplomasi budaya Thailand. Bab keempat, analisis diplomasi budaya Thailand melalui series Beslov ke Jepang. Dan bab kelima, penutup. Baik, selanjutnya memasuki bab 2, dinamika hubungan antara Thailand dengan Jepang. 21, sejarah hubungan bilateral Thailand dan Jepang. Hubungan antara Thailand dan Jepang telah tercatat dalam sejarah sejak abad ke-15. Kemudian, pada abad ke-17, komunitas Jepang di Ayudhya berkembang pesat. Namun, setelah Jepang mengadopsi kebijakan sakoku atau menutup negara dari luar, kemudian komunitas tersebut semakin menurun. Kedua negara secara resmi memulai hubungan diplomatik pada tahun 1887 dengan menandatangani perjanjian persahabatan dan perdagangan. Pada masa Perang Dunia Kedua, hubungan mereka mengalami ketegangan karena Thailand bersekutu dengan Jepang setelah invasi pada tahun 1941. Namun setelah perang berakhir, hubungan antara kedua negara segera dipulihkan dan terus berkembang pesat. Kegiatan pertukaran budaya antara Thailand dan Jepang sudah sering dilakukan oleh keduanya, baik dalam bidang seni, olahraga, dan pertukaran pemuda. Kedua negara sering melibatkan satu sama lain dalam acara kenegaraan. Contoh khususnya saat merayakan ulang tahun ke-50 penobatan Yang Mulia Raja Bhumibol Adulyadej yang berlangsung pada tahun 1996. Kemudian, pada tahun 1996, pertunjukan kabuki yang sangat terkenal diadakan di Bangkok, dengan kehadiran Yang Mulia Pangeran dan Putri Hitachi dan Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn. Kemudian, sejak tahun 2000, Kedutaan Besar Thailand sudah mengadakan Festival Thailand di Jepang setiap tahunnya. 22. Hubungan politik antara Thailand dan Jepang. Pemerintah Thailand telah menjaga hubungan politiknya dengan Jepang agar tetap stabil. Terlihat dari saat Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva menjabat, ia telah memilih Jepang sebagai tujuan perjalanan pertamanya di luar ASEAN. Dalam beberapa tahun terakhir, Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand dan pasukan bela diri Jepang telah bekerja sama dalam kontribusi aktif dalam perdamaian internasional. Pada tahun 2003, unit teknik Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand untuk membantu rekonstruksi ke Afghanistan. Kemudian pada tahun yang sama, dalam menanggapi bencana tsunami, pasukan bela diri maritim Jepang melakukan pencarian dan penyelamat korban bencana, mengirim layanan medis dan pasokan bantuan lainnya. Setelah terjadinya kudeta militer di tahun 2014, Thailand mencari pengakuan politik dari berbagai mitra strategisnya. Hal ini dilakukan untuk keberlangsungan Thailand dan menjaga keamanan dan kesejahteraannya. Meskipun kondisi politik dan lingkungan eksternal telah berubah, Thailand tidak secara fundamental mengubah identitas dan posisinya dalam tatanan internasional. Sebagai mitra, Jepang berinisiatif untuk lebih aktif dalam keamanan regional sehingga mendukung tujuan Thailand dalam menyeimbangkan keamanan di antara negara-negara mitranya. Dari kondisi ini, para ahli telah mengklaim bahwa Thailand memakai strategi kebijakan luar negeri bending with the wind, yaitu mengikuti arus. Strategi ini menggambarkan kemampuan Thailand untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Thailand akan mengubah kebijakannya agar sesuai dengan keadaan yang berubah. Thailand menyadari perlunya tindakan penyeimbangan antara hubungan kekuatan untuk memanfaatkan kompetisi dan melindungi kepentingannya sebagai pusat kawasan. Selanjutnya, hubungan ekonomi antara Thailand dan Jepang.
Pada tahun 1980-an, pada saat adanya apresiasi terhadap nilai yen, perusahaan-perusahaan Jepang telah berpindah ke Thailand. Saat ini lebih dari 5.800 perusahaan Jepang yang menjalankan bisnisnya di Thailand. Di Thailand sendiri, Jepang merupakan importir terbesar kedua dan eksportir terbesar ketiga di Thailand. Kegiatan ekspor dan impor ini sebagian besar adalah mesin, produk logam, dan suku cadang mobil dan komputer. Pada tahun 2017, Thailand dan Jepang telah menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi, yaitu Japan-Thailand Economic Partnership Agreement atau JTPA. Dalam perjanjian ini, meskipun mendukung segala kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya ekspor-impor antara Jepang dan Thailand, namun dibatasi oleh Basel Convention. Perjanjian ini diharapkan dapat meningkatkan bidang perekonomian bagi kedua negara. Setelah JTPA, total volume perdagangan dan investasi langsung antara Thailand dan Jepang telah mengalami peningkatan. Selain JTPA, Thailand dan juga Jepang bekerja sama dalam mengembangkan kawasan Mekong dalam upaya memerangi kemiskinan dan memajukan perekonomian mereka. Kegiatan perdagangan terjadi dua arah antara Thailand dan negara ASEAN lainnya sebagai respon atas pengaruh Cina yang semakin besar. Pada tahun 2018, sebagai bentuk keberhasilan ACMEX atau Ayewade Chao-Phraya Mekong Economic Cooperation Strategy, Jepang membangun sistem Thailand Plus One. Ini merupakan bisnis Jepang di Thailand yang berfungsi sebagai kantor pusat dan produksi barang lainnya di negara-negara yang berbatasan dengan Thailand. Sistem Thailand Plus One ini memperkuat Thailand dan menguntungkan Jepang dalam menyeimbangkan ekonomi negara-negara Mekong. Sistem ini memberikan dampak positif dan mendeklarasikan penguatan kerjasama pada 2019 di KTT Mekong Jepang. Selanjutnya masuk ke bab 3, Diplomasi Budaya Thailand. 31, Diplomasi Thailand. Dikutip dari artikel Sawas di Thailand, Thailand memiliki slogan Soft Power, 5P, 5F, and more. 5F yang dimaksud adalah Food, Festival, Film, Fight, and Fashion. Kelima hal inilah yang dijadikan pemerintah Thailand sebagai soft power-nya untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Salah satu soft power yang disebutkan adalah film. Thailand saat ini dikenal sebagai negara yang memproduksi film bergenre best love. Kepopuleran series best love ini sangat berkontribusi terhadap industri hiburan Thailand dan menarik wisatawan internasional dan LGBTQ ke Thailand. Total nilai pasar series best love saat ini mencapai 2-3 miliar baht per tahun. Dari sini dapat dilihat kekuatan series best love sebagai soft power Thailand. Diplomasi adalah susunan kebijakan dan aturan yang dijalankan suatu negara dalam upaya mencapai kepentingan nasionalnya dengan negara lain. Dalam seiring berjalannya waktu, pelaku diplomasi tidak lagi dijalankan oleh pemerintah atau aktor negara. Namun sekarang pihak swasta ataupun individu atau aktor bukan negara yang dapat mewakilkan kepentingan nasional negaranya. Dua diplomasi yang umum dijumpai dalam studi hubungan internasional yaitu diplomasi publik dan diplomasi kebudayaan. Diplomasi kebudayaan adalah diplomasi yang mengacu kepada pertukaran ide, informasi, seni, dan aspek budaya lainnya antara negara dan masyarakat. Menurut Lensjowski, alat diplomasi budaya dari unsur seni adalah pentas seni atau termasuk di dalamnya teater, film, dan musik, kemudian festival budaya dan seni rupa termasuk di dalamnya patung dan bangunan arsitektur. Kemudian 32 series best love di Thailand. Series best love aslinya berasal dari Jepang dan dimulai dengan genre yang dimuat oleh manga dan anime Jepang. Fenomena best love ini sudah menarik perhatian bidang akademik selama 2 dekade terakhir. Best love pertama kali muncul pada shoujo manga pada tahun 1970 yang bertema kisah romantis antara dua pria yang diciptakan untuk pembaca perempuan. Seiring berjalannya waktu, genre ini menarik perhatian secara internasional pada pertengahan 2000-an dan menyebut diri mereka sebagai Fujoshi.
Kepopuleran fenomena boys love ini menjadi motivasi bagi negara lain untuk menciptakan hal serupa termasuk di dalamnya Thailand. Thailand pertama kali memproduksi kantun bertema boys love dengan judul Puchai yang diterjemahkan ke bahasa Thailand pada tahun 1990. Pada tahun 2007, movie Love of Siam menjadi film boys love pertama yang menarik perhatian besar dan series boys Love Six The Series yang ditayangkan di satelit TV Thailand pertama kali pada tahun 2017. Kemudian, Thailand yang terus-menerus memproduksi series Best Love akhirnya menerima umpan balik baik yang sangat besar di tahun 2020 saat pandemi COVID-19 dan bertahan hingga sekarang. Series pertama yang mendapatkan perhatian masyarakat internasional adalah Together the Series yang mendapatkan 100 juta views di Line TV. Pada tahun 2016, GMM TV akhirnya memproduksi series Best Love-nya yang berjudul Sotus The Series. Tidak lagi sebagai karakter sampingan pada series di series GMM TV lainnya, seperti yang diharapkan, series ini menjadi awal GMM TV terus memproduksi series Best Love hingga saat ini. Kemudian, series Best Love sebagai diplomasi budaya Thailand. Kepopuleran series Best Love memberikan kekuatan bagi series Best Love sebagai soft power dan alat diplomasi budaya Thailand. Menurut David Clark, diplomasi budaya adalah pertukaran ide, informasi, seni, dan aspek budaya lainnya antara negara dan masyarakat. Dari pengertian ini, series Best Love memenuhi syarat untuk menjadi alat diplomasi budaya bagi Thailand. Series Best Love menjadi sarana untuk berbagi informasi, ide, seni, dan aspek budaya Thailand ke negara-negara lain. Tidak hanya itu, series Best Love menjadi sarana promosi pariwisata bagi Thailand. Pada 3 tahun belakangan ini, produksi series Best Love telah mencapai peningkatan sebesar 270% menurut Departemen Promosi Perdagangan Thailand. Saat ini, series Best Love Thailand memiliki penggemar di banyak negara termasuk Jepang, Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan Cina yang menggunakan platform besar Tiongkok yang memiliki ratusan juta anggota. Pemerintah Thailand akan mendirikan Thailand Creative Content Agency atau THACCA sebagai perantara dalam mempromosikan budaya Thailand bersama sektor swasta dalam menetapkan arah dan strategi menyelesaikan masalah pengembangan industri budaya termasuk series Best Love. Pada 3 Oktober 2023, Perdana Menteri Srettha Thavisin akan memimpin pertemuan resmi pertama. Panika Wanits, Executive Committee of the Progressive Movement, menyarankan agar strategi pemerintah Thailand tidak hanya berfokus kepada promosi, tetapi juga menjadikan Thailand sebagai tempat aman dan menghargai akan keberagaman gender. Ia berpendapat bahwa ketika wisatawan yang mengunjungi Thailand atas dasar series Best Love tidak seharusnya melihat atau mendapatkan tindakan diskriminasi. Hal ini akan mempengaruhi daya tarik positif yang telah dibangun oleh series Best Love, sehingga pemerintah dan masyarakat Thailand sendiri harus membangun dan memiliki nilai yang sama terhadap hal ini demi memperkuat series Best Love sebagai alat diplomasi budaya Thailand. Kemudian, 3 masuknya series Best Love ke Thailand. Series Best Love pertama yang menembus pasar Jepang dan menumbuhkan popularitas secara signifikan adalah series Together yang dipromosikan oleh GMM TV. Series ini ditayangkan di Rakuten TV di Jepang pada Juli 2020. Together the Series tidak hanya menandai tonggak sejarah bagi series Best Love Thailand di Jepang, tetapi juga memainkan peran penting dalam mempopulerkan genre ini secara internasional selama pandemi COVID-19. Ketika layanan streaming mengalami peningkatan penggunaan, kesuksesan ini membuka jalan bagi series Best Love Thailand lainnya untuk diperkenalkan kepada penonton Jepang yang berkontribusi pada meningkatnya minat dan penerimaan positif terhadap konten budaya Thailand Jepang. Kemudian respon publik Jepang terhadap series Best Love Thailand. Seperti yang tertulis bahwa genre Boys Love berasal dari negara Jepang, sehingga respon yang didapat oleh series Boys Love Thailand adalah diterima dengan baik oleh masyarakat Jepang.
Respon positif ini awalnya hanya dapat disimpulkan melalui jumlah penonton atau dengan kata lain secara online. Para penggemar series Boys Love, terutama di Jepang, mengakui bahwa menyukai Boys Love adalah sesuatu yang harus disembunyikan dan dinikmati sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, penggemar Boys Love memahami bahwa menonton series Boys Love bukan hanya sebuah proses mengonsumsi fantasi, namun hal ini mempengaruhi pikiran dan perilaku sehingga berdampak kepada masyarakat kontemporer di sekitarnya. Hal ini merupakan fakta bahwa sekarang series Boys Love diterima oleh masyarakat Jepang secara terbuka. Penggemar series Boys Love Jepang memiliki ketertarikan lebih terhadap series Boys Love produksi Thailand dibandingkan produksi dalam negerinya sendiri. Hal ini disebabkan penggemar merasa series Boys Love yang diproduksi negara Thailand terhubung langsung dengan masyarakat nyata atau masyarakat Thailand sendiri. Contohnya, saat aktor series Boys Love ikut merayakan Pride Month di Thailand. Hal ini dapat dilihat bagaimana di Jepang sendiri, meskipun sudah memproduksi series Boys Love antara tahun 2020 dan 2022, namun tidak menampilkan interaksi aktor di luar produksi series. Menurut pendapat penggemar Jepang, sikap dari aktor dan pencipta series Boys Love Thailand terhadap budaya Boys Love ditafsirkan sebagai sesuatu yang tulus dan beragam dibandingkan Jepang. Upaya diplomasi budaya Thailand melalui series Boys Love ke Jepang. 41. Tujuan membangun kepercayaan. Hubungan antara Thailand dan Jepang telah berlangsung sejak abad ke-19 dan terus berkembang hingga saat ini. Jepang merupakan salah satu mitra dagang terbesar bagi Thailand, dengan nilai perdagangan yang mencapai miliaran dolar setiap tahunnya. Perjanjian perdagangan bebas seperti Japan-Thailand Economic Partnership Agreement atau JTPA dan ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership atau ASEP telah memperkuat kerjasama ekonomi ini, memungkinkan peningkatan signifikan dalam perdagangan dan investasi antara kedua negara. Dapat dilihat hubungan antara Thailand dan Jepang yang telah memiliki sejarah panjang dan baik. Tujuan diplomasi budaya untuk membangun kepercayaan telah tercapai. Kepercayaan antara Thailand dan Jepang telah terjalin jauh sebelum adanya series Boys Love Thailand. Selanjutnya, 4.2, tujuan mencari pengakuan budaya dan politik. Dalam kegiatan diplomasi, aktor negara merupakan aktor utama dan pusat pelaksanaan dalam kegiatan diplomasi suatu negara. Hal ini menjadikan negara terus berusaha dalam membangun opini publik menggunakan agenda-agenda politik. Demi menyukseskan diplomasi budaya Thailand ke Jepang, pemerintah berkontribusi secara aktif menyebarkan nilai dan budaya nasionalnya sehingga membangun pemahaman publik Jepang terhadap citra nasional Thailand. Salah satu hal yang rajin dilakukan oleh pemerintah Thailand di Jepang adalah Kedutaan Besar Thailand yang melakukan festival setiap tahunnya yang disebut dengan Thai Festival. Selanjutnya, 4.3, tujuan mencari keuntungan ekonomi. Menurut DITP Thailand, pasar Boys Love telah meningkat lebih dari 270% dalam periode 3 tahun terakhir. Tidak hanya itu, negara Thailand merupakan negara yang memproduksi series Boys Love dan menjadi pusat produksi konten Boys Love. Tidak hanya series, Boys Love Thailand memiliki banyak jenis konten lainnya yang menguntungkan perekonomian Thailand. Aktivitas konten Boys Love Thailand berupa event dari sebuah brand ambasador, dari produk luar negeri yang meningkatkan nilai pasar. Jepang sendiri merupakan target utama pasar untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, dikarenakan besarnya minat publik Jepang terhadap konten Boys Love Thailand. Selanjutnya, 4.4, tujuan meningkatkan citra nasional dan reputasi budaya. Menurut penggemar Jepang series Boys Love Thailand, series Boys Love Thailand menampilkan series yang inovatif dan eksperimental. Dalam series Boys Love Thailand, narasinya mengikuti cara LGBTQ direpresentasikan dan isu-isu global digambarkan. Contohnya seperti series Not Me.
Series ini menggambarkan pemeran utama melawan kediktatoran pemerintah mengikuti dan berpartisipasi dalam parade kesetaraan pernikahan. Begitulah series Boss Love Thailand dengan pengaruhnya yang besar, memberikan dampak bagi Jepang dan Thailand sendiri di bidang sosial budaya, meningkatkan citra nasional Thailand. Hal ini diharapkan dapat terus berkembang dan lebih baik lagi. Dengan demikian, series Baslab ini terus berkembang dan tumbuh hingga mengimbangi Korean Wave dari Korea Selatan sehingga meningkatkan citra nasional dan reputasi budaya Thailand. Selanjutnya, 4.5 Tujuan meruntuhkan prasangka. Thailand pernah mengalami masalah dalam citra nasionalnya. Masalah ini muncul karena Thailand pernah dikenal dengan baik akan seks turismenya. Dengan adanya series Best Love Thailand yang sekarang menjadi identitas Thailand di mata internasional, hal seperti seks tourism sudah perlahan digantikan oleh series Best Love yang menampilkan berbagai destinasi wisata menjanjikan. Meski seks tourism tetap ada hingga saat ini di Thailand, namun tidak lagi menjadi tujuan utama wisatawan. Hal ini jelas membantu Thailand dalam meruntuhkan prasangka publik internasional terhadap Thailand. Selanjutnya, 4.6 Tujuan meruntuhkan interpretasi negatif budaya nasional. Thailand tidak ingin kebudayaan nasionalnya dilihat sebagai masyarakat yang menyukai hal terkait seks tourism. Pemerintah Thailand menanggulangi masalah ini dengan berusaha keras menonjolkan kegiatan kebudayaan lain dari Thailand. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan Songkran Festival. Kegiatan festival Songkran ini banyak diperlihatkan dalam series Best Love Thailand, sehingga menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan luar yang ingin mengunjungi Thailand. Selanjutnya 4.7 Tujuan mencari mitra kerjasama. Kesuksesan series Best Love Thailand di Jepang mempengaruhi tren industri hiburan Jepang. Dapat dilihat dari meningkatnya produksi series Best Love Jepang. Jepang telah memproduksi series Best Love sebanyak 27 series dalam rentang waktu 2018 sampai 2022. Saat ini, Jepang berkolaborasi dengan Thailand dalam produksi remake series Ocean's Love. Series Jepang yang akan diremake menjadi series Thailand. Ocean's Love remake akan memperlihatkan dua kebudayaan antara Thailand dan Jepang yang akan ditampilkan di dalamnya. Kepopuleran series Best Love Thailand di Jepang sebagai alat diplomasi budaya berhasil dalam tujuannya untuk meningkatkan citra dan reputasi budaya nasional dan sebagai dasar kemitraan dalam hal produksi series ini. Selanjutnya 4.8 Tujuan mempromosikan pandangan dunia dari negara asal. Melalui series Best Love yang diproduksi oleh Thailand, terdapat di dalamnya gambaran dari posisi Thailand dalam sistem internasional, seperti publik Thailand yang menerima komunitas LGBTQ, Thailand yang memiliki agama mayoritas Buddha, dan lain-lainnya. Dengan dijadikannya aktor Best Love sebagai juru bicara Thailand dalam APEC, memperlihatkan Thailand yang menggunakan series Best Love sebagai alat untuk menunjukkan identitas dan posisi mereka dalam sistem internasional. Selanjutnya, bab 5 penutup. 5.1 kesimpulan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, dapat dilihat bahwa series Best Love berperan aktif dalam diplomasi budaya Thailand, terutama ke Jepang. Hal ini menunjukkan kontribusi-kontribusi series Best Love Thailand membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa series Best Love sebagai alat diplomasi budaya Thailand ke Jepang telah berhasil mencapai kepentingan-kepentingannya. Selanjutnya 5.2 saran. Setelah melakukan penelitian mengenai diplomasi budaya Thailand melalui series Best Love ke Jepang, peneliti memberikan beberapa saran kepada calon peneliti untuk mengembangkan penelitian dengan topik serupa. Pertama, penelitian yang meninjau diplomasi budaya Thailand melalui series Best Love yang dikaitkan ke negara lain, mengingat dampak series Best Love Thailand yang mulai mendominasi pasar global. Kemudian, untuk mengembangkan penelitian serupa, calon peneliti harus memperhatikan sumber data atau rujukan yang relevan. Baiklah, cukup sampai di sini. Saya Alwihat Malia Nasution telah selesai mempresentasikan skripsi saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.